Ketiga tahap pekerjaan adalah catatan faktual dari keseluruhan pekerjaan Tuhan. Itu adalah catatan nyata tentang penyelamatan Tuhan bagi manusia, dan itu bukan fiksi. Jika kau semua benar-benar ingin mengejar pengetahuan tentang keseluruhan watak Tuhan, engkau harus mengetahui ketiga tahap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tuhan. Dan terlebih lagi, engkau tidak boleh mengabaikan satu tahap pun. Ini adalah syarat minimal yang harus dicapai oleh orang yang mengejar pengetahuan tentang Tuhan. Manusia sendiri tidak bisa mengarang pengetahuan yang sejati tentang Tuhan. Manusia sendiri tidak bisa mengarang pengetahuan yang sejati tentang Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat digagas sendiri oleh manusia, dan ini tentu bukan hasil dari kasih karunia khusus Roh Kudus yang dianugerahkan kepada satu orang. Sebaliknya, ini adalah pengetahuan yang diperoleh setelah manusia mengalami pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah pengetahuan tentang Tuhan yang hanya diperoleh setelah mengalami kenyataan dari pekerjaan Tuhan. Pelajaran tentang mengenal Tuhan lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan alam apapun yang dipelajari umat manusia. Pelajaran ini hanya dapat berhasil dipelajari oleh segelintir orang yang mengejar pengetahuan tentang Tuhan, bukan oleh sembarang orang yang berbakat, apapun jenis kelamin atau kebangsaan mereka. Semua orang yang mampu mencapai pengetahuan tentang Tuhan pada akhirnya kan menerima kehormatan terbesar dari Tuhan dan jadi satu-satunya yang miliki otoritas dari Tuhan. Inilah pekerjaan pada zaman sekarang, sekaligus pekerjaan di masa mendatang.
harus diselesaikan dalam pekerjaan 6.000 tahun. Dan ini merupakan cara kerja yang menyingkap setiap kategori manusia. Melalui pekerjaan untuk membuat manusia mengenal Tuhan, peringkat segala jenis manusia pun disingkapkan. Peringkat segala jenis manusia pun disingkapkan. Orang yang mengenal Tuhan memenuhi syarat untuk menerima berkat Tuhan dan menerima janji-janjinya. Sedangkan orang yang tak mengenal Tuhan tak memenuhi syarat untuk menerima berkat dan janjinya. Mereka yang mengenal Tuhan adalah sahabat karib Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan tidak bisa disebut sahabat karibnya. Sahabat karib Tuhan bisa menerima berkat Tuhan apapun, tetapi mereka yang bukan sahabat karibnya tak cakap untuk pekerjaan apapun, entah itu kesengsaraan pemurnian atau penghakiman. Semuanya bertujuan agar manusia pada akhirnya dapat mengenal Tuhan dan tunduk kepadanya. Inilah satu-satunya efek yang pada akhirnya akan terjadi.